Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini 27 Februari 2024 yang tertulis di Yeskiel 33 ayatnya yang 11. Demikianlah bunyinya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehezkiel memiliki tugas yang berat. Bahwasanya Allah memberikan sebuah tanggung jawab yang luar biasa beratnya untuk dipikul oleh Yehezkiel, yakni sebagai penjaga bangsa Israel. Kita mengetahui bahwasanya pada zaman perjanjian lama, sebuah bangsa harus mempertahankan bangsanya sendiri dari ancaman bangsa lain, karena kemungkinan untuk invasi, kemungkinan untuk merebut kekuasaan sangat mungkin terjadi di zaman mereka. Itu mengapa ketika mereka mendirikan tembok-tembok, mereka memiliki penjaga yang melihat sekitar mereka apakah akan ada bahaya yang datang menghampiri, sehingga penjaga tersebut langsung memberikan aba-aba atau memberikan peringatan kepada seluruh bangsa tersebut. Dan tugas Yehezkiel adalah penjaga bangsa Israel dalam hal menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Salah satu hal yang disampaikan oleh Allah kepada Yehezkiel adalah masalah pertobatan. Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Yehezkiel? Bahwa ternyata jika tidak ada yang memberitakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa ini, maka selamanya mereka merasa diri mereka benar. Selamanya mereka akan berpikir bahwa tidak ada terjadi apapun, padahal sebenarnya mereka sedang menghampiri kebinasaannya. Dan disinilah tugas Yehezkiel itu, untuk memperingatkan mereka bahwasanya Tuhan tidak menginginkan kematian mereka di dalam keberdosaannya, tetapi Tuhan menginginkan mereka bertobat. Saudara, jika kita memikirkan hal ini, ada sesuatu hal yang rumit sekali yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ini, bahwasanya ada tuntutan yang dibebankan kepada Yehezkiel. Jika engkau tidak mengingatkan mereka, tetapi mereka mati dalam keberdosaannya, maka ia akan mati dalam dosanya, namun aku akan menunggu dan menuntut nyawanya daripadamu. Bukankah hal ini merupakan pekerjaan yang berat? Bahwasanya ia harus memastikan bahwa bangsa ini mendengarkan firman Tuhan, dan ia harus memastikan dirinya menyampaikan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Tatkala banyak orang tidak mau berkata benar karena merasa terancam, karena merasa dirinya akan mengalami penderitaan yang besar, dan itu terjadi di dalam berbagai kehidupan. Tetapi ketika kita menyadari bahwasanya Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya, mengapa kita takut untuk berbuat dan bertindak? Sebab Tuhan sendiri bersama dengan kita. Itulah hal yang terpenting. Tetapi jika memang Tuhan tidak mengatakan demikian, tetapi kita merasa diri kita benar dan menganggap kebenaran kita itu adalah sesuatu hal yang mutlak, membuat seseorang harus tunduk kepada pengertian kita, nah di sanalah sebenarnya kejahatan itu akan semakin bertambah. Mari saudaraku merenungkan apa yang dikatakan oleh Nats hari ini, bahwasanya Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari perbuatannya, sehingga
Ia tidak mati di dalam dosanya. Dan Yesus Kristus telah menyatakan dirinya kepada kita. Ia telah menebus kita. Ia telah memberikan anugerah itu kepada kita. Mengapa pula kita mau memilih mati di dalam kesia-siaan? Dan Paulus pernah mengatakan dalam Filipi pasal pertama bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika dalam kitab Yeskiel kematian orang fasik tidak diperkenankan Tuhan, tetapi bagi kita yang hidup di dalam iman dan kebenaran itu, mati juga adalah keuntungan. Jika kita bersukacita karena Kristus di dalam hidup kita, maka sukacita kita adalah jika kita mati senantiasa di dalam Dia. Hiduplah di dalam pengertian yang benar itu. Dan mari mempergunakan waktu ini untuk kembali kepada kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah tuntunan-Mu kepada kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami terus mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab itulah jalan kebenaran dan menjadi sumber keselamatan kami. Bimbing kami Tuhan sehingga Roh Kudus menggerakkan kami senantiasa menyadari segala hal yang telah kami kerjakan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, melainkan kami semakin berbenah dan memperbaharui diri kami dan kembali kepada jalan yang Tuhan telah tentukan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.